Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Saudaraku, kita masih membahas tentang Kang Deddy Mulyadi. Ini makin heboh. Kenapa? Menjelang pelantikan beliau nanti tanggal 20 Februari tahun 2025, Kang Deddy Mulyadi ini terus melakukan gebrakan-gebrakan, tentu untuk konstruktif, untuk hal yang baik, untuk kemajuan Jawa Barat khususnya ya, untuk edukasi masyarakat. Loh, serius ini. Ya, setelah mempersoalkan tentang adanya studi tour di SMA 6 Depok. Ini sekarang berkembang nih. Sekarang Kang Deddy terus melakukan gebrakan. Padahal ini menjelang pelantikan loh ya. Bener-bener luar biasa loh Kang Deddy ini. Sekarang gebrakan beliau adalah memanggil Ketua PGRI, ya mungkin ingin menyerap aspirasinya ya. Tetapi ternyata ada oknum-oknum guru yang heboh. Bapak Ibu guru pada bingung dalam tanda petik ya menyikapi situasi itu. Ini di soal masalah PIP ya. Masalah PIP, tentu kalian tahulah PIP itu apa. Yang kapan hari Kang Deddy juga sempat wawancara dengan murid ya, yang juga sudah viral, saudaraku. Ya, sekarang ini banyak diberitakan, ini ada sebuah judul dari sebuah channel YouTube, semakin heboh banget ya, Kang Deddy Mulyadi belak-belakan, heboh urusan dana PIP. Kang Deddy Mulyadi mulai memanggil Ketua PGRI, ya. Wow, coba kita simak ya beritanya ya. Langsung saja untuk menyingkat waktu supaya nggak berlama-lama, saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita simak beritanya berikut ini ya. Informasi Kerawang ya, PGRI Kerawang dipanggil Kang Deddy Mulyadi terkait polemik dengan Bro Ron. Nah, ini saya rasa perlu untuk kita saksikan bersama-sama. Ya, ini sekarang sedang rame ya. Dan di sini ya Ketua PGRI Kerawang bersama jajarannya dipanggil Gubernur ya Jabar terpilih Deddy Mulyadi untuk dikonfirmasi terkait polemik dengan Bro Ron atau Ronald Sinaga. Nah, kita saksikan bersama-sama ya, mohon agar supaya video ini tidak di skip ya. Kita cermati ya. Dan setelah saya lihat dari komentar-komentar yang ada banyak yang mendukung Bro Ron ya. Juga di video-video yang lainnya. Oke, biar tidak terlalu panjang lebar, biar tidak bertele-tele teman-teman. Seperti biasa, sebelum kita mulai video ini, kita ya. Jadi Bro Ronald Sinaga, beliau luar biasa. Kalau saya tidak salah, beliau adalah seorang guru juga ya. Nah, coba kita saksikan kesaksian dari Ketua PGRI dan Kang Deddy Mulyadi, tentu saja menginvestigasi, mewawancarai dari PGRI. Ya, berikut ini ya. Pengacara segala, kenapa ini? Ini permasalahannya Bapak. Kan istilahnya akun yang pemilik akun Ron yang inisialnya itu Ronald Sinaga ya, itu kan datang ke SMP Negeri 1 Kutawaluya. Itu kan dia datang ke sana itu hari pertama gitu, datang ke sana. Itu karena guru dia itu nggak ketemu dengan kepala sekolah, karena kepala sekolah 2020 2022 itu udah mutasi Pak, nggak ada di sana. Jadi dia tidak bertemu dengan kepala sekolah. Kemudian yang diinvestigasi apa? Dia itu minta data, pencocokan data, nanti PIP aspirasi ya ke sekolah itu. PIP aspirasi yang dibawa aspirasinya oleh Komisi 10 Pak DPR RI itu melalui itu. Nah, Bapak yang hadir pada waktu itu Wakasek kurikulum yang guru-guru yang 6 orang. Begitu masuk ya, dia tanya-tanya ke yang namanya guru di sana kan nggak ngerti Pak. Artinya ini kan terjadi 2020, mungkin mereka belum, apalagi OPS yang baru tuh yang sampai nangis-nangis dipinta data oleh dia. Wah, seperti ini. Nah, dia datang ngunci pintu diselot lah, karena dia di bawah itu Pak, anggotanya 2, itu pengawalnya 6 orang. Dia dikawal lah. Yang diselot siapa? Yang diselot di dalam oleh dia. Saya katakan guru itu diselot itunya Pak. Masukin kelas, masukin kelas sekolah, dikunci diselot sama dia apa. Nah, kemudian ramai lah, bla 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 sampai Kerawang ramai bla bla bla. Mungkin orang sana udah biasa ya kayak gitu Pak. Ya, gayanya beda. Kalau orang Sunda gitu kan masih marah ya. Jadi hati gitu Pak. Nah, udah hari kedua saya dibiar sama Pak Kadis, lihat investigasi aja ke sana sebagai Ketua PGRI gitu. Oke, siap. Begitu masuk ke sana saya tanya, betul nggak Bu yang bisa diceritakan di medsos gini-gini, kemudian ada itunya bla bla bla. Dia nangis semua Pak. Betul Pak. Saya diperlakukan seperti bukan manusia. Wow, kok sampai diperlakukan seperti bukan manusia? Ada apa ini?
Wah, ini harus terus kita tonton ya. Jangan di-skip supaya teman-teman saudara-saudara paham semuanya. Ada apa ini sebenarnya? Terkait dengan Bro Ronald Sinaga atau Bro Ron. dengan apa kelompoknya datang, Pak. Saya datang ke sini, dia datang, bla 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 ke sekolah. Ke sekolah itu kebetulan PGRI ada. Kita itunya hanya betul sekali, nadanya udah tinggi bla bla bla. Saya katakan, Pak, ini saya ketua PGRI Kabupaten, Pak ya, bla bla bla. Ya agak sedikit lah, saya kurang enak dalam artian seperti itu bicaranya. Kemudian ketika datang PGRI, memang dia nggak kemari, tapi itu kan yang 6 orang guru yang memang tidak terima itu merasa sakit. Nah kemudian apakah ketika investigatif lah, taruhlah misalnya investigatif dari saksi media, ditemukan nggak penyimpangan data PIP? Untuk 2023 ya 23 semuanya ada, Pak, karena itu bukan aspirasi, itu adalah reguler. Jadi istilahnya orang-orang suruhan, misalnya suruhan apa ya bilangnya, pokoknya ada orang yang masuk ke itu minta kalau cair nanti minta 30%, Pak, 20-30%. Wow. Jadi ini bisa dibilang mafia PIP oknum ini ya. Masa minta persenan? Wow, luar biasa ya. Tinggi juga tuh persenan. Seperti itu. Karena ada 300 yang mendapat PIP. Ya, betul. Terus kemudian cara minta yang 30% menjadi jatah, gimana cara mengumpulkan uang? Nah, justru belum terjadi, Pak. Jadi masuk ini, ditolak oleh kepala sekolah. Oh, yang jadi 2020, 2021 itu, ya. Dana PIP itu ditolak. Karena kepala sekolahnya tidak sanggup. Kalau harus ada partisipasi, ya, ada sumbangan, gitu loh. 20 sampai 30%. Betul. Sekolah tidak bisa memberikan. Iya, betul. Karena datanya dia nggak tahu. Karena sekolah itu tidak merasa merekomendasi penerima PIP. Adapun mereka yang menerima PIP itu adalah mereka dikolek, gitu kan, taruhlah oleh orang dengan aspirasinya melalui orang tua berdasarkan data dapodik yang diperoleh dari Kemendikbud. Betul. Bener nggak gitu? Betul. Nah, terus kemudian sekarang tuh ada temuan penyimpangan nggak di SMP 1 Kota Walujatin? Cuma memang ada beberapa lembaga yang melaporkan ke kejaksaan saat ini kepala sekolah itu mengindikasikan terjadi penyimpangan. PIP itu kan bantuan pemerintah untuk siswa miskin ya. Kalau itu masih disunat, wah, kasihan ya. Ya Allah. Kang Deddy terus lanjutkan, Kang Deddy, untuk menegakkan kebenaran ya. Melihat di media muncul ada kalimat sudah mulai dikembalikan sebesar 40 juta kalau tidak salah. 40 juta dikembalikan ke orang tua siswa. Yang mengembalikannya siapa? Pihak sekolah atau bukan? Kepala sekolah itu. Berarti kalau kepala sekolah mengembalikan, berarti kepala sekolah ikut dalam proses itu. Bukan versi saya, versi media ya. Karena saya baca di media. Versi media sudah mengembalikan. Karena kita belum sempat ke sana, yang ke sana itu Pak Ketua. Kita hanya melihat baca-baca di media seperti itu. Ya udah, prinsip dasar kan nanti kita, kalau saya sih hari ini, kalau saya sih secara personal ngajak untuk rekonsiliatif. Rekonsiliatif itu ya udah, kalau sama-sama nyari agar pendidikan ini lebih baik, agar sekolah-sekolah tidak ada penyimpangan, agar PIP tepat sasaran, ya tugas-tugas round investigatif dengan tugas PGRI disatukan. Jadi satu kesatuan menjadi kebersamaan gitu loh. Terus tetapi kemudian kalau di sananya ada unsur-unsur saya tidak terima dengan perlakuan itu hak personal Bapak. Hak personal Bapak, tetapi kemudian kalau Bapak pun misalnya saya bakal dihajar, bakal diancam, bakal dikorek-korek, ya selama Bapak tidak bermasalah, kenapa mesti takut? Saya minta untuk ya nggak usah ada demonstrasi lah. Yang gini-gini selesaikan dengan baik, nanti kita bikin pertemuan, dan yang paling utama adalah kita benahi pendidikan agar tidak belepotan dengan perkara-perkara keuangan yang mengganggu konsentrasi kepala sekolah, guru untuk mengajar. Setuju kan? Betul, setuju Bang, setuju Kang Deddy. Jangan sampai demo-demo. Kalau itu bisa didialogkan, bisa dikomunikasikan, kenapa harus ada demo? Mudah-mudahan persoalan itu bisa segera tuntas. Yang pasti kita juga berharap Bapak Ibu guru nggak usah diributkan dengan persoalan keuangan, ya. Biarkan Bapak Ibu guru itu ngajar, konsentrasi, ya, mendidik bangsa, ya. Waduh, meninggal orang Karawang. Mantap. Luar biasa, saudaraku. Kalau tidak salah di depan tadi juga saya sampaikan, ternyata ada yang mendukung Bro Ron, ya. Bahkan bisa kita katakan ya juga luar biasa banyak ya. Dan di samping itu ada juga yang berkomentar seperti ini. Ini dari Arhan ya, Agis PWI. Kapasitas Bro Ron itu sebagai apa kok berani menginvestigasi suatu instansi ya dengan 3 tanda tanya sebagai bahan konten kah? Kemudian oh, ternyata Bro Ron
Buron itu apa tadi? Saudara apa itu? Ronald Sinaga. Ronald Sinaga. Itu bukan oknum guru ya. Dia mungkin semacam LSM atau apalah gitu ya. Mau investigasi gitu ya. Ada 4 tanda tanya. Dan seperti apa dukungan-dukungan yang ada? Nah, ini juga perlu ya untuk saya bacakan. Ini dari Agus Mawelana ya. Ya, jadi memang pro dan kontra akan selalu ada. Yang mendukung dan yang tidak mendukung itu biasa. Memang setiap orang bisa punya kepentingan masing-masing ya. Kalau merasa diuntungkan dengan kejadian itu tentu mendukung. Yang merasa dirugikan ya tentu dia nggak mendukung. Nih, berita lanjutannya nih. Kang Deddy Mulyadi kaget ngelihat ini. Beritanya viral nih. Ya. Wah, kok sampai seperti ini saudaraku ya, yang dirahmati Allah. Anda harus tahu ini, terutama warga Jawa Barat nih, jangan sampai tidak tahu nih berita ini. Khususnya warga jangan sampai ketinggalan ya berita terkait Kang Deddy Mulyadi menjelang pelantikan beliau ini. Agak sedikit ramai juga nih ya. Coba kita simak informasinya dari Kang Ada namanya. Kang Ada official ya. Ini sekarang memberitakan tentang Kang Deddy Mulyadi terkait Bro Ronald Sinaga. Wow, di sini hujan saudaraku. Gimana kalau di tempat Anda? Ini sudah gembluduk. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan ya. Dimudahkan semua urusan termasuk Kang Deddy Mulyadi. Ini kita lanjutkan berita berikutnya ya. Nih saudaraku. Gak usah kaget, ini fakta. Ya, ini fakta, ini berita. Lengser dari jabatan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, wariskan utang 4 triliun. Ini fakta. Wah. Ini bukan hoax. Berarti persoalan yang dihadapi Kang Deddy Mulyadi itu ada hubungannya dengan Ridwan Kamil. Ya, warisan dari Ridwan Kamil, lagi-lagi Bang Ridwan Kamil. Yang tadi pagi saya informasikan Ridwan Kamil sudah melukai warga Jabar dengan melakukan penggusuran sekian hektar warga, ya Allah. Kemudian ada sejumlah utang yang harus dibayar oleh Kang Deddy Mulyadi. Ya tentu itu tanggung jawab Kang Deddy sebagai gubernur terpilih ya, bagaimana mengelola open management tentang pengelolaan dana anggaran di Jawa Barat ya. Tapi gak apa-apa, setiap masalah itu saya yakin ada solusinya dan setiap zaman pasti punya masalah gitu ya. Kita lanjutkan nih. Masya Allah. Ini bukan hoax ya, bahwa tidak sesuai ekspektasi ya, gaya-gayaannya Ridwan Kamil dengan membangun kemewahan, tapi ternyata Jawa Barat berhutang 4 triliun. Masya Allah. Saya rasa Kang Deddy Mulyadi bakalan kaget jika melihat mendengar informasi yang satu ini. Ya, pastinya setelah saya cross check ya. Seperti yang telah kita simak di depan tadi, itu hanya sekedar cuplikan. Kita akan saksikan bagaimana ya hal-hal yang kemudian di cross check. Untuk teman-teman sekalian, agar supaya menyimak video ini ya dengan cermat dan monggo agar supaya tidak digagal pahami. Nanti kita akan cross check juga ya tentunya di website ya tentang informasi itu. Kita nanti akan berikan tanggapan di akhir video. Oke, biar tidak panjang lebar teman-teman sekalian. Seperti biasa, sebelum kita ke videonya, kita intro terlebih dahulu. Ya, jadi saudaraku, ini menjadi PR Kang Deddy Mulyadi. Setiap persoalan yang ditinggalkan oleh penguasa yang terdahulu yaitu Ridwan Kamil harus bisa diselesaikan oleh Kang Deddy Mulyadi ya. Tetapi penyelesaiannya harus menjaga marwah dari warga Jawa Barat, terutama nasibnya ini harus diperhatikan. Entaskan kalau masih ada yang miskin, ya kan? Kesejahteraan guru-guru harus diperhatikan, ya kan? Kita lanjut ya, kita simak. Ini fakta, ya, ini fakta, ini berita. Lengser dari jabatan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, wariskan utang 4 triliun. Ini fakta, ini bukan hoax ya. Banyak itu. Bahwa tidak sesuai ekspektasi ya, gaya-gayaannya Ridwan Kamil dengan membangun kemewahan, tapi ternyata Jawa Barat berhutang 4 triliun. Masya Allah. Maka apa yang kita bisa ambil dari pesan ini, dari kejadian ini, saudaraku? Jangan konsumtif, jangan hedon. Jadi jangan sampai walaupun seorang pejabat
pengelola dana anggaran negara, ya, itu jangan sampai besar pasak daripada tiang, jangan sampai besar pengeluaran daripada pemasukan. Dan janganlah sok-sokan hidup mewah, senang-senang gitu, sok hebat, tapi utangnya banyak. Itu kan jadi beban rakyat gitu loh. Ya, coba hidup yang sederhana tetapi menunjukkan kesejahteraan. Dan Kang Deddy insya Allah memperhatikan hal itu ya. Kita lanjut nih beritanya. Membangun kemewahan, tapi ternyata Jawa Barat berhutang 4 triliun. Nah inilah yang sangat tidak berimbang, sangat tidak wajar ya, sangat tidak wajar. Akhirnya saya disuruh sama teman saya main deh ke Gunung Jati Gede, ada Masjid Al-Kamil. Biar Akang tahu katanya bisa mengukur. Oke, akhirnya saya berangkat ke sana dengan perjalanan kurang lebih 3 jam ya, karena dari Bandung ke Sumedang tuh cepat, tapi dari Sumedang ke sana jalannya butut dan kecil. Dan akhirnya sampai juga lah saya ke sana, memaksakan diri. Saya lihat memang masjidnya keren ya, secara visual masjidnya ini keren, sangat estetis ya. Masjid Al-Jabar. Nah, di situ saya langsung mengambil video, saya foto juga. Lalu karena lamanya perjalanan saya ke toilet. Di situ saya kaget lihat toilet. Kok toiletnya kecil banget? Apa ada toilet lain? Enggak Pak, cuman ini tempat wudhu dan toilet. Ternyata ini toilet seukuran rumah RSS ya. Astagfirullahaladzim. Ini nggak lebih dari 6 meter lebarnya. Berarti dan disekat jadi 2, ke belakangnya nggak juga lebih dari 10 meter. Sekecil ini kapasitas orang berapa? Wah, ini saya nggak habis pikir nih. Emang berapa pengunjungnya? Dan berapa besar masjidnya kapasitasnya? Lalu saya keluar kembali melihat masjid. Masjid ini memang dihiasi oleh kanopi, ya, kanopi kayak terpal gitulah, ya. Artistik memang, tamannya dibikin seperti padang pasir. Namun setelah saya melihat ke dalam, ternyata memang kecil. Hanya kurang lebih 200 meter lebar masjid ini dan hanya satu lantai. Ornamennya juga tidak ada yang mewah, bahkan yang sholat perempuan dengan yang laki-laki itu hanya di-sekat dengan kain, ya, partisi kain. Ya umumlah di kampung-kampung juga demikian ya, musola-musolanya, masjid-masjidnya dengan partisi yang biasa saja, sangat sederhana. Beli di pasar juga ada. Lalu saya kemudian bingung pergi ke tempat tower, malah lihat yang bingung. Ya, ibu-ibu lagi bingung. Kenapa Bu? Rek naon atuh cep kaluhur cenah 50.000 mending beli beas. Saya pun ngecek. Ada tulisan 25 dan 50. Ternyata 25 untuk nyebrang ke jembatan dan sampai teras bawah. Kalau 50.000 bisa naik ke atas. Pantaslah ibu itu ya. Dan itu sudah di KSO-kan dengan lodge group. Artinya ini sudah dikelola swasta, ya. Tempat parkirnya pun tidak layak. Ini kapasitas 50 mobil dari dua tempat parkir. Masya Allah, kasihan ya. Kasihan kalau seperti itu ya. Padahal mahal loh biaya pembangunannya. Iya kan? Ya Allah. Itu ya. Kaget itu pasti Kang Deddy ngeliat itu. Aduh, ya Allah Gusti. Ya, kayak rumah sederhana katanya. Nah ini kalau secara bisnis 100 miliar loh ini, ya. Sesepi ini dan orang sesungkan itu naik ke tower, omsetnya dari mana? Dari parkir satu mobil 10.000. Kalau cuma 50 mobil kapasitas, anggaplah ada 50 mobil sehari rata-ratanya, ya 500.000 dari parkir. Lalu bagaimana dengan konsep bisnis? BEP-nya kapan? Ya. 500.000. BEP itu adalah break even point, ya, atau sering disebut dengan impas. Ya, nggak rugi, nggak untung. Itu namanya BIP, break even point. Kapan BIP-nya? Aduh, sudah dikelola swasta lah gitu, ya. Aduh. Satu hari, sedangkan yang harus digaji orang lebih dari 500.000 sehari, ini BEP-nya sampai lebaran monyet mungkin ya. Sampai lebaran monyet nggak akan BEP ini. Nggak akan rugi balik ini modalnya. ya, 100 miliar. Sedangkan Ridwan Kamil sekarang sampai punya utang 4 triliun dibikinnya ini rakyat Jawa Barat. Dari mana bayarnya? Kalau bukan dari pajak-pajak rakyat. Betul, rakyat jadi Nah ini baru kali ini ada Gubernur senekat Ridwan Kamil, ya, gaya-gayaannya luar biasa. Ternyata bikin Provinsi Jawa Barat sengsara.
Kenapa sengsara? Orang punya hutang itu punya minus, punya beban, namanya miskin. Orang-orang lagi ribut dan berebut gas melon, di gua FYP malah tentang Kang Deddy lagi bongkar-bongkar APBD Jawa Barat. Dia lagi koreksi APBD Jawa Barat yang luar biasa. Ya, bisa dicek di akunnya beliau tuh. Ada perawatan Masjid Al-Jabar yang 42 miliar per tahun dan dibangun atas dasar pinjaman. Dan ada Bohlam Disdik yang miliaran, ada rencana pembelian mobil dinas yang miliaran, makan untuk gubernur dan wakil gubernurnya, jamuan makan miliaran juga, dan semuanya dibongkar habis oleh Kang Deddy. Mantap. Direvisi dan diperbaiki. Belum lagi nanti orang-orang yang ditempatkan tidak sesuai dengan kompetensinya, orang-orang yang memperpanjang masa jabatannya beralih dari struktural ke fungsional. Ada kantor dalam kantor, wah banyak Kang Deddy, banyak Kang Deddy tugas. Itu baru di pemerintahan doang tuh. Belum lagi di luarnya itu ya, ada pagar laut Bekasi, ada jalan-jalan yang nggak diperbaiki, ada kebohongan publik yang macam-macam. Waduh, Kang Deddy pusing banget kerjaannya ya. Di zaman siapa itu yang dikoreksi Kang Deddy? Di zaman Ridwan Kamil. Nah, tim percepatannya ini harusnya kasih klarifikasi. Ridwan Kamil juga harusnya muncul ke permukaan, kasih klarifikasi, bukan diam-diam. Saya pikir Kang Deddy sudah tahu ya. Ya, harusnya Ridwan Kamil speak up dong. Masyarakat nunggu lu. Pak Ridwan, kita menunggu tuh. Yang sekarang viral diberitakan tentang antum yang menyisakan dan mewariskan sejumlah persoalan untuk Kang Deddy. Ada utang, ada itu neraka dalam tanda petik, parung panjang, ya. Ada sejumlah jalan yang rusak belum dibenahi. Masya Allah, Kang Deddy semangat ya. Sampai Kang Deddy itu memotong sejumlah anggaran loh. Anggaran luar negeri dipotong, anggaran mobil dinas dipotong demi rakyat Jawa Barat. Coba. Ini luar biasa semangatnya Kang Deddy Mulyadi. Ya, anggaran seragam dipangkas, keren, untuk alokasi yang lebih penting, lebih prioritas untuk rakyat ya. Ya memang harus begitu jadi pemimpin, jangan hanya mementingkan perut sendiri ya, jangan hanya mencari kemewahan untuk diri sendiri. Pikirin tuh rakyat ya. Luar biasa, acung jempol Kang Deddy. Lanjut. Mulyadi sudah tahu ya tentang informasi ini. Dan mungkin saja beliau ya sudah kaget ya, sudah tercengang melihat, mendengar ya angka 4T ya, 4 triliun. Kita sepakat itu bukan jumlah yang kecil. Banyak tuh. Itu bukan jumlah yang sedikit ya. Kalau dibikin buat beli bakso gitu atau buat beli es, wah bisa mirip kayak danau. Ya itu setelah saya cross check teman-teman, itu ada di ayubandung.com ya, Anda bisa lihat itu. Mungkin ini perlu kedepankan begini ya. Ini teman-teman ya. Dan setelah saya lihat lagi, ada di mana saja sih informasi Allah Akbar seperti ini. Ternyata ini ada di mana ini coba ya, di rmol.id, tapi judulnya ya berbeda lah. Jabar bakal dapat warisan utang ya. Kalau bukan bakal Bang, sudah dapat warisan. Di rmol.id. Nah, jadi itu teman-teman yang dapat saya informasikan pada kesempatan kali ini. Mohon agar supaya tidak gagal pahami. Ya, semua orang tentu memiliki rekam jejak ya, rekam jejak. Artinya ya bagi saya rekam jejak itu penting untuk kita ketahui. Dalam hal ini ya dalam artian untuk memahaminya. Ya, begitu. Oke, terima kasih informasinya. Saudara yang dirahmati Allah, jadi seperti itu ya. Terus gebrakan-gebrakan dilakukan. Padahal beliau belum dilantik, tapi menjelang dilantik nanti pada tanggal 20 Februari 2025. Kenapa beliau sampai kerja keras begitu? Seperti yang disampaikan oleh Kang Deddy, supaya nanti ketika sudah definitif setelah dilantik itu biar beliau itu langsung eksekusi ya. Astagfirullahaladzim.
Oke, saudaraku ya, itu aja ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, bukan untuk merendahkan atau menyudutkan siapapun. Untuk edukasi saja dan rekreasi. Mudah-mudahan Anda semuanya mendapatkan manfaat dan hiburan. Oleh karena itu yang baru saja menemukan channel saya, bantu untuk kebertahanan channel kita, untuk eksistensi channel kita. Tekan like, subscribe, dan tanda lonceng. Saya akhiri, salam persatuan, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam Pancasila Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!